Halo, assalamualaikum guys. Ketemu lagi nih sama saya Intan Alainun. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pembiasan atau pemantulan cahaya. Nah, di video sebelumnya kan kita udah belajar tentang sifat-sifat cahaya. Untuk materi kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pembiasan atau pemantulan cahaya. Mari kita lihat penjelasannya. Nah, yang pertama ada pengertian pemantulan cahaya. Pemantulan atau refleksi cahaya adalah proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Peristiwa pemantulan cahaya secara mudah dapat kita amati pada permukaan benda yang mengkilap, seperti cermin atau logam. Nah, untuk yang kedua, ada macam-macam pemantulan cahaya. Macam-macam pemantulan cahaya ada dua, terbagi menjadi pemantulan baur atau diffus dan pemantulan teratur. Untuk selanjutnya, kita akan masuk ke pengertian pembiasan cahaya. Pembiasan atau difraksi cahaya adalah peristiwa pembelokan arah cahaya ketika melewati bidang batas antara dua medium yang berbeda kerapatan optiknya. Nah, untuk yang terakhir, ada syarat terjadinya pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya ada syarat-syarat untuk bisa terjadi. Syarat terjadinya pembiasan cahaya ada 3, yaitu cahaya merambat melalui dua medium, cahaya yang datang harus miring pada batas dua medium, dan terakhir, cahaya yang datang dari medium lebih rapat menuju kurang rapat. Nah, ada rumus pembiasan cahaya. Berdasarkan hukum Snell, rumus pembiasan cahaya yakni N1 dikali sin I sama dengan N2 dikali sin R, dengan keterangan N1 adalah indeks bias medium, N2 adalah indeks bias prima, I adalah sudut datang, dan R sudut bias. Nah, yang terakhir adalah contoh gambar dari pemantulan dan pembiasan cahaya. Semoga dengan gambar ini kalian bisa lebih memahami materi ini ya. Nah, setelah kita dengarkan materi atau penjelasan dari pemantulan atau pembiasan cahaya tadi, kita akan memperhatikan atau menyimak video praktek yang akan saya tayangkan nanti. Mari kita simak sama-sama videonya. Nah, untuk alat dan bahannya ada 9 ya, dan kalian bisa lihat pada video. Nah, baiklah, kita akan memulai merangkai. Langkah yang pertama, kita sambungkan kedua rel represisi menggunakan penyambung rel. Kemudian, pada kedua ujungnya kita pasangkan kaki rel. Caranya seperti pada video. Pada bagian bawah kaki rel terdapat bantalan karet yang digunakan sebagai dudukan rel represisi. Ketika disimpan di atas meja rel tersebut, tidak mudah untuk bergerak. Kemudian pada rel presisi kita pasang tumpakan penjepit sebanyak 3 buah. Cara memasangkannya yaitu dengan ditekan, karena terdapat tuas yang apabila ditekan maka tumpakan berpenjepit dapat bergerak dengan lancar. Tetapi bila tidak ditekan maka tumpakan tersebut tidak dapat digerakkan. Kemudian pasangkan sebuah lampu pada tumpakan penjepit. Lalu pada penyangga kedua, pasangkan sebuah lensa dengan jarak fokus lensa 100 mm. Lalu kita pasangkan diafragma dengan 5 celah pada penyangga. Kemudian pasangkan pada tumpakan berpenjepit. Kemudian diatur setiap jarak tumpakan sebesar 10 cm. Lalu, letakkan meja optik tepat di sebelah diafragma. Meja optik digunakan untuk mengamati lintasan cahaya yang dihasilkan oleh pemantulan atau pembiasan cahaya. Kemudian, pada lampu pasangkan kabel yang dihubungkan pada power supply sehingga lampu tersebut dapat menyala, dan lalu hubungkan kabel merah pada potensi tinggi dan kabel hitam pada potensi rendah, dan berikan tegangan sebesar 12 volt. Nah, setelah kita selesai merangkai, kita akan masuk ke tahap percobaan. Mari kita perhatikan dan simak dengan baik percobaan yang akan kita lakukan. Nah,
pada percobaan ini kita akan melakukan kepada cermin datar. Sifat pemantulan cahaya pada cermin datar. Pada cermin datar, berkas-berkas cahaya akan dipantulkan secara teratur, sehingga sudut sinar datang akan sama dengan sudut sinar pantul. Nah, perhatikan baik-baik percobaan tentang cermin datar agar kalian lebih memahami dan mengerti. Nah, yang selanjutnya kita akan melakukan percobaan pada cermin cekung. Di sini kita akan mengamati sifat cahaya pada cermin cekung. Pemantulannya bersifat konvergen, yang artinya mengumpulkan sinar-sinar pantul. Sinar-sinar pantul akan terkumpul pada satu titik, dan titik itu disebut dengan titik fokus. Jadi titik fokus pada cermin cekung bersifat positif karena terletak di depan cermin. Nah, selanjutnya kita akan melakukan percobaan pada cermin cembung. Di sini kita akan memperhatikan baik-baik percobaan ini karena kita akan mengetahui sifat dari cermin cembung. Pemantulan cahaya pada cermin cembung bersifat divergen, yaitu menyebarkan sinar-sinar pantul. Titik fokus pada cermin cembung tidak terbentuk di depan cermin, melainkan di belakang cermin yang bersifat maya dan bernilai negatif. Nah, selain itu, kita akan menyelidiki pembiasan cahaya pada lensa. Pertama yang kita gunakan sebuah lensa bikonkav untuk menyelidiki pembiasan cahaya pada lensa cekung. Pembiasan cahaya pada lensa bersifat divergen, yaitu menyebarkan sinar bias. Kemudian terdapat titik fokus yang terletak di sisi yang sama dengan sinar datang, sehingga fokusnya bernilai negatif atau bersifat maya. Selanjutnya menggunakan lensa bikonveks untuk menyelidiki pembiasan cahaya pada lensa cembung. Sinar datang yang melewati lensa cembung akan menuju satu titik, sehingga sifat dari lensa cembung adalah mengumpulkan sinar-sinar bias, yaitu bersifat konvergen karena titik fokusnya selalu berada di belakang lensa cembung, sehingga fokus lensa cembung adalah fokus sejati atau bernilai sejati. Itu tadi adalah penjelasan-penjelasan tentang pembiasan atau pemantulan cahaya, dan juga tadi udah ada prakteknya ya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa memberikan pemahaman lebih dalam tentang materi pemantulan atau pembiasan cahaya. Oke, terima kasih udah mau nonton ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.